Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Jumpa lagi bersama Solo Purnakum video tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai pemberian thumbnail pada YouTube ya, YouTube atau media sosial atau yang hubungannya dengan konten video. Kita bisa belajar dari channel-channel yang sudah ada ya teman-teman, bahwasanya suatu flyer yang menarik akan mengundang perhatian bagi orang lain ya. Nah, berawal dari itu sudah kita terapkan ke beberapa channel kami, walaupun tidak semuanya ya. Tidak semuanya saya finishing dengan thumbnail yang, atau kita hanya cukup pilih gambar yang menarik saja, boleh sih sebenarnya. Lebih bagus lagi kalau kita lengkapi dengan tulisan atau ilustrasi apapun itu. Oke. Kita bisa contohkan di sini ada beberapa channel yang sudah saya buat, walaupun masih channel amatir ya teman-teman, tapi alhamdulillah sudah dapat AdSense ya, dan sudah dapat bulanan dari Google ya. Walaupun tidak seberapa, tidak seperti yang kita bayangkan teman-teman, butuh perjuangan yang sangat berat ya. Ketika kita bikin video, membuat konsep ya, dimulai dari membuat konsep, pulang kerja membuat konsep, kemudian pengambilan gambar, tip gambarnya, itu pun kalau sebuah tutorial itu satu kali berhasil. Kalau tidak berhasil, kita harus mengulang dari awal. Kemudian kita masuk editing, kemudian setelah masuk editing kita, karena prosesnya belum ada clip on seperti ini teman-teman, dulu saya masih menggunakan dubbing ya, waktu itu pakai suara HP gitu, langsung videonya kita putar, kita rekam. Jadi ada proses render. Setelah di render, saya masukkan ke handphone atau di layar TV, saya komentari gitu ya, atau petunjuknya kita komentari. Nah, butuh proses lama ya. Tapi alhamdulillah dua channel kami sudah menetes berkat mungkin ada tampilan flyer thumbnailnya, sehingga orang lain jadi lebih tertarik dengan video kita. Channel pertama adalah Solo Purnakum ini teman-teman. Ada beberapa yang sudah saya finishing dengan thumbnail, ada beberapa yang cukup saya tampilkan gambarnya saja sudah istilahnya mewakili dari sebuah proses gitu. Ini ada beberapa yang sudah ada thumbnailnya dan ada yang tidak ya. Gitu, warna-warni teman-teman. Waktu itu di awal masih suka ya. Karena gini, waktu itu di awal memang motivasinya jadi konten kreator, punya YouTube gitu, semangat sekali teman-teman. Jadi waktu itu kebetulan saya mengajar ya teman-teman. Waktu itu saya mengajar di sekolah SMK swasta di Solo. Kemudian waktu saya bikin konsep di rumah, di sekolah misalkan punya waktu luang, kita konsep, ada ide ini kita tulis ya. Jangan lupa untuk menulis setiap idenya kita tulis atau kita simpan dalam memori kita. Kemudian sampai rumah, persiapkan diri ya, jam 9 malam itu biasanya ada perenungan sejenak setelah habis makan malam ya, kenyang gitu. Kemudian kita bikin konsepnya, urutannya, tutorialnya. Kemudian kita coba untuk demokan lebih awal, jadi jangan sampai berhasil dulu, kita demokan. Kemudian setelah itu kita editing, bagian yang salah kita potong-potong kayak semacam itu. Prosesnya jadi agak panjang. Jadi sedang satu hari waktu di awal itu dari pagi sampai dari malam sampai kadang sampai jam 2 pagi sampainya. 1 minggu 2 minggu oke, masih kuat. Minggu berikutnya iya, melayang teman-teman. Jadi merasakan bagaimana kalau kita kurang tidur itu. Seperti mengambang gitu ya, mengambang mau terbang gitu. Mulai dari itu, berawal dari itu,
kemudian kita batasi teman-teman, memang tidak kita forsir ya, karena memang hubungannya dengan kesehatan, kita kurangi. Dan saya memberikan pengalaman ini pada teman-teman agar lebih tahu ya, paham tentang seluk-beluk konten kreator ya. Kemudian bikin seperti ini dan alhamdulillah dapat sambutan yang menarik ya, dengan ditandai dengan banyaknya yang menonton ya gitu. Karena ketika kita melihat di sekilas di dalam YouTube, kemudian kita melihat ada tulisannya kok menarik, gambarnya menarik, ada kecenderungan orang untuk mengklik atau melihat. Oke, tidak terlalu bagus, yang penting Anda bisa diproses dengan aplikasi apapun ya gitu. Kemudian di channel kedua ini sudah agak intens berkurang ya karena capek ya. Karena capek, kemudian waktu dan pikiran sudah terfokus ke pekerjaan, jadi tidak semuanya ada thumbnail yang ada tulisannya. Nah, waktu itu masih seperti ini, masih kita proses ya. Oke, di channel kedua ada yang pakai thumbnail, ada yang tidak. Nah, tapi alhamdulillah channel kedua juga sudah monetis teman-teman. Waktu itu monetis hanya bermodal 19 video kalau tidak salah. Alhamdulillah sambutan dari teman-teman baik dan sudah monetis ya, walaupun hanya berapa dolar tiap bulannya gitu, dikit banget ya. Belum sebanyak yang Solo Purnakom pun juga tidak banyak-banyak banget ya, masih daripada ngapain gitu ya. Kemudian lanjut di channel berikutnya, saya merintis di channel ini ya teman-teman. Saya sama anak-anaknya motivasi, kalau di awal kemarin kita belajar tentang tutorial, tujuannya adalah mengedukasi ya, agar teman-teman bisa belajar untuk memflash STB. Di channel yang ketiga ya, bukan terakhir ya, mungkin nanti akan ada channel lain. Ini saya melihat dari perkembangan ketika saya di sekolah ya. Waktu itu saya ngajar di SMK, banyak anak-anak itu yang tergiur dengan game, bahkan sampai memisahkan antara game dengan kebutuhannya atau kegiatan apapun, dia tidak bisa memisahkan dan akhirnya terfosil di sana. Nah, berawal dari itu, saya ketika mengajar di SMK punya kepikiran gimana gitu, bagaimana kalau waktu yang mereka buang hanya untuk main game, kenapa tidak dibikin sebuah konten. Dan channel ini salah satu sebagai pembuktiannya sebenarnya. Kemudian saya merintis channel Game Kan. Kemudian ketika saya berpindah ke SMP, ini pun juga akan saya coba kejar teman-teman. Tujuannya apa? Agar tahu bahwasanya ketika channel ini, channel game, kemudian kita geluti, kita tekuni dengan baik, suatu saat akan menghasilkan, intinya gitu. Jadi jangan sampai hanya waktu kita terbuang hanya untuk main game dengan tidak mendapatkan apa-apa. Selain kepuasan, tidak dapat apa-apa. Dimarahi orang tua juga ya. Jadi biar teman-teman atau yang lainnya bisa lebih bermanfaat ya ketika main game ya. Tujuannya agar gitu menjadi contoh lah gitu. Jadi kalau nanti ditanya muridnya, channelnya Pak Pur bisa monet, kalian main game dapat apa gitu ya. Walaupun ada yang beranggapan ketika main game bisa dapat apa ya, bisa katanya akunnya bisa dijual gitu ya, akunnya bisa dijual gitu. Oke lah, ada sih, memang ada akunnya bisa dijual dan harganya lumayan, tapi coba hitung perbandingannya ketika kalian dapat akun itu, memproses akun itu, berapa kuota yang digunakan, waktu yang digunakan, kemudian biaya yang digunakan, tenaga dan pikiran, sebanding tidak sampai kalian bergadang sampai malam untuk bermain game, sebanding tidak dengan apa yang kalian dapat.
apalagi nanti kalau dibandingkan dengan kesehatan, sering bergadang sampai malam pagi gitu, akan berpengaruh pada kesehatan kalian terutama. Nah, berawal dari itu, cobalah berpikir bagaimana cara bisa membuat game itu, atau kalau tidak bisa membuat game, bagaimana memainkan game itu dan nantinya akan menghasilkan income untuk kalian. Oke, salah satunya agar lebih menarik ya seperti ini teman-teman. Ini game yang saya mainkan, dan di dalamnya sudah ada contoh-contoh gamenya ya teman-teman. Nah, coba, walaupun yang nonton belum banyak, karena game yang saya praktekkan game-game lama sih, komputernya belum mampu untuk memproses game yang terbaru. Nanti kalau sudah monetes ya, nanti coba kita pikirkan untuk menggunakan game-game terbaru. Oke, diawali dari yang kecil-kecil dulu, game-game lama dulu. Suatu saat nanti akan beralih ke game-game yang baru, gitu ya teman-teman. Nah, thumbnail penting ya, thumbnail ini penting sekali agar lebih menarik perhatian ya. Waktu itu saya berprinsip ketika banyak yang menonton akan mengundang banyak perhatian, seperti kita menjadi sebuah marketing ya, jual beli. Ketika suatu di pasar ada suatu produk atau suatu dagangan yang banyak dikerumuni orang, akan mengundang perhatian. Sama juga dengan di YouTube. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan nyeteli sendiri, tidak apa-apa teman-teman. Putar sendiri, jawab sendiri, atau di komen jawab sendiri, boleh lah. Di awal-awal itu boleh. Tapi kalau sudah mencapai subscriber 500, di atas 600 ya jangan. Karena nanti akan merusak algoritma kalian. Yang penting di awal itu boleh seperti itu, silahkan dicoba saja, tidak apa-apa. Dengan device yang berbeda, atau mungkin saya dulu pakai satu akun, satu HP itu ada banyak akun, 50 sampai ratusan akun ada. Itu sudah pernah saya alami, tapi saya lebih suka untuk alami teman-teman, real. Real, dengan semakin kesana kita rubah atau kita perbaiki kualitas dari video kita. Terus ketika itu ada teman yang bertanya, kameranya belum bagus, komputernya belum bisa untuk editing, belum ada ide, sudah ada ide tapi belum ada waktu. Nah, semacam itu sebenarnya kalau dengan saya langsung saya jawab aja, pakai seadanya dulu, kualitas nanti akan mengikuti teman-teman ya. Pakai seadanya dulu, tidak usah malu. Jadi kalau kalian punyanya HP jadul bisa untuk merekam atau pakai aja. Ketika kalian sudah punya ide dan tidak segera kalian tuangkan, ide itu akan menjadi basi teman-teman, dan akan digunakan oleh orang lain gitu. Nah, gitu. Jadi ini motivasi kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman yang lain. Nah, untuk lebih produktif lah. Jangan hanya mengejar kepuasan ketika main game kayak gitu. Nah, kembali ke thumbnail ya teman-teman. Nah, ini thumbnail ini saya buat bisa pakai Canva, bisa pakai ini pakai Canva ini. Cuma diisi tulisan saja. Nah, ini beda. Ini pakai Canva. Bisa pakai aplikasi-aplikasi online yang lain di handphone. Tidak punya komputer, oke, pakai HP. Tidak punya HP, oke lah, pinjam. Tidak bisa pinjam, ya oke lah, nabung dulu, nanti cari, gitu ya. Oke, kemudian saya biasanya proses kalau yang seperti ini pakai Corel teman-teman. Mungkin di rumah ada komputer, kita bisa pakai Corel seperti ini ya. Nah, jadi kita udah punya save-savean thumbnail seperti ini, kita tinggal rubah aja wallpaper, kita screenshotkan dari adegan-adegan yang di video kita yang menarik gitu. Nah, atau kita butuh foto sendiri gitu. Nah, gitu. Ini contoh-contohnya yang simpel-simpel aja teman-teman. Nah, ini lumayan menarik ini. Nah, update tipis-tipis. Ini bagus ini, videonya juga yang banyak yang nonton. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini.
seperti ini. Nah, seperti ini ya, paling tidak kita mencari feel atau apa ya, tampilan thumbnail yang mungkin itu adalah di identitas kita. Jadi kalau orang melihat thumbnail kok bentuknya seperti ini, itu kita. Bisa dari logonya, bisa dari bentuk tulisannya, gambarnya gitu. Gitu ya teman-teman. Pakai Corel Draw bisa, pakai Photoshop bisa, atau pakai Canva kalau kalian kebetulan menggunakan handphone. Nah gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Kita tinggal gini aja kok. Jadi kalau kita melihat YouTube-nya itu tinggal di screenshot. Kalau di komputer kita pakai print screen ya. Pakai print screen. Disesuaikan dengan layar. Biasanya resolusi yang dipakai itu adalah 1920 kali 1080 Full HD. Oke, mungkin itu teman-teman berbagi pengalaman untuk meningkatkan produktivitas channel kita. Karena mohon maaf, ini memang channel kami kita baru proses sendiri, belum mampu membayar karyawan gitu ya, semuanya masih sendiri teman-teman. Oh iya, ditemani anak kami ya ketika main game dia. Mengalihkan perhatian mereka, anak kami, agar main game tapi bisa sambil kita awasi, dan siapa tahu nanti bisa menjadi ladang rezeki bagi anak kita gitu. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan channel kami, share. Kami mengembangkan channel, satu adalah Solo Purnakom, kemudian yang kedua adalah Purnakom TV, dan kemudian yang ketiga adalah Gamekan. Gamekan ini adalah debutan nomor 3 ya, channel tentang game, mewujudkan dari hobi kami. Oke, itu sukses selalu untuk semuanya. Jaga kondisi, jaga kesehatan di cuaca yang sangat ekstrim ini. Sehat selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.